hari ini cerah ya. Ada matahari, semuanya harus semangat. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik di rumah sama teman-teman di sini, yuk kita bangkit berdiri. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu bahwa semua yang terbaik untuk kita anak-anak yang dikasihinya. Bahkan Dia juga merencanakan untuk menolong kita, mengangkat kita dari dosa, sehingga kita diselamatkan oleh Bapa kita. Untuk itu kita patut mengucap syukur dalam kehidupan kita. Kak Astri akan buka kita dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami waktu, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang ke tempat ini, membawa setiap hidup kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami. Biar setiap puji-pujian yang akan kami naikkan, Tuhan yang akan berkati. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi kami, begitu juga akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang akan berkati teman-teman kami yang ada di rumah. Biarlah mereka juga boleh terberkati.
Walaupun mereka hanya ibadah melalui media online, biarlah mereka juga boleh merasakan apa yang kami buat tempat ini, dan mereka boleh terus tetap menjadi berkat juga baik dimanapun mereka berada. Yesus, biarlah Tuhan yang akan mempersiapkan hati kami, pikiran kami, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan semua waktu ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Terpuji nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Oh, masih. Mana suaranya? Kak Astri, habis Ya. dang? Ding dong. Ding dong. Di mana itu Kak Astri? Di Amsal? Amsal berapa itu? Amsal berapa? Amsal 1 ayat yang ke-8. Salah. Ke-7. Yang keras dong. Amsal berapa? Belum dengar ya Kak Astri ya. Coba Ya. 1, 2, 3 Amsal. Mantap. Yuk. Amsal 1 ayat 7. Kita pakai nyanyi gerakan ya. yuk. Dang ding dong ya. Iya. Bersama-sama ya katakan. Dang ding dong, firman Tuhan sudah berbunyi. Dang ding dong, dalam Amsal 1 ayat 7. Dang ding dong, firman Tuhan sudah berbunyi. Dang ding dong, Di mana? dalam Amsal 1 ayat 7. Keutamaan Tuhan adalah kumpulan pengetahuan. Ye 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 ye, oh oh, ye 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 ye. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Ya, sekali lagi. Dang ding dong, firman Tuhan sudah berbunyi. Dang ding dong, dalam Amsal 1 ayat 7. Dang ding dong, firman Tuhan sudah berbunyi. Dang ding dong, dalam Amsal 1 ayat 7. Apa katanya? Keutamaan Tuhan adalah kumpulan pengetahuan. Ye 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 ye, oh oh, ye 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 ye. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Iya, silakan duduk. Senang ya? Kita mengingat firman Tuhan, kita mengingat perintah Tuhan di dalam hati kita, dan kita sebagai anak-anak Tuhan belajar melakukannya. Kita mau melakukan firman Tuhan ya. Apa firman Tuhan itu? Yuk kita ajak teman-teman kita. Kemana? Ke sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa satu jadi berapa Kak? 2. 2 ya. Nanti kalau sudah menjadi 2 bawa satu-satu jadi berapa? 10. Iya benar 10. 3. 2 tambah 1, 3. Bertambah lagi jadi banyak. Ya. Berlipat-lipat ya. Nanti semakin banyak. Yo, satu anak Tuhan pergi ke sekolah minggu. Ayo tuh berdiri lagi. Ini kan lagunya semangat yuk. Oh mau berdiri boleh. Yang di rumah juga berdiri ya Kak ya. Iya, yang di rumah juga boleh. teman-teman berdiri.
berlima aja. Oke, ya. Satu anak Tuhan cari jiwa, pergi sekolah minggu. Iya ya. Nanti tambah lagi 6, 7, 8, 9, 10. Semakin Banyak. Ya. Ya, boleh duduk. Duduk ya Kak ya. Ya, Bapak duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia itu memiliki rencana ya. Memiliki rencana untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Ya, kita memuji Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Ya adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur seperti lagu yang telah kami nyanyikan. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi, ajar kami Tuhan untuk saling mengampuni ya Bapak. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk diajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan mengurapi kami semua, supaya kami dilawat Tuhan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami pulang membawa berkat Tuhan dan penuh sukacita ya Bapa. Kau materaikan firman-Mu Tuhan, jadikan kami Tuhan sebagai pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menakan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Kurang semangat, shalom. Mana tangannya, mana? Shalom. Apa kabar?
biasa. Kalau Cici bilang, apa kabarnya? Luar biasa. Oke, apa kabarnya? Luar biasa. Wah, harus semangat ya pagi ini. Jangan loyo, jangan ngantuk. Yuk, sebelumnya yuk kita berdiri dulu deh. Berdiri dulu biar semangat. Kalau Cici bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Cici bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Cici bilang malam, jangan tepuk tangan. Oke? Siap? Siap? Siap. Siang. Siang. Pagi. Malam. Siang. Pagi. Malam. Siang. 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 Pagi. Malam. Malam. Pagi. Pagi. Malam. Siang. Siang. Pagi. Iya, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, boleh duduk ya adik-adik. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang di rumah juga, masih bisa beribadah online. Yuk, kita buka Alkitab kita. Bawa Alkitab ya, yang di rumah juga bawa Alkitabnya. Kita mau siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah ya? Udah bawa ya? Udah siapin Alkitab kita. Nah, Cici senang sekali bisa ada di sini, bisa menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik juga mungkin ada yang udah UTS juga. Pasti adik-adik juga mempersiapkan diri, mempersiapkan pelajaran-pelajaran yang mau diajarkan. Kita harus persiapkan diri. Contohnya seperti kita datang ke sekolah minggu. Kita persiapan dulu nih, kita mandi, kita sarapan, kita berdoa. Ya, kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti kita UTS juga, kita harus belajar, kita harus ngapalin supaya hasilnya maksimal. Nah, dalam mempersiapkan diri, kenapa sih kita harus mempersiapkan diri? Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus mandi ketika mau ibadah? Supaya persiapan itu baik, supaya apa yang kita buat itu maksimal. Nah, sama seperti firman Tuhan kita pagi ini, kita akan belajar ketika Tuhan Yesus mempersiapkan kepada murid-muridnya, memperingatkan pada murid-muridnya. Yuk kita buka Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya di Matius. Kita buka Alkitabnya, Matius Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama apa? Perjanjian apa? Baru, ya. Buka Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 26. Ya, kita buka Matius pasal 26 ayat 26 sampai 35. Adik-adik yang di rumah juga buka ya, Matius pasal 26 ayat 26 sampai 35. Yang udah ketemu bilang yes. Yes, yang udah ketemu. Udah ya. Kalian simak firman Tuhannya, Cici yang bacakan. Oke, siap? Ya, kita baca Matius 26 ayat 26 sampai 35. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata,
Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan itu, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya, kita udah baca firman Tuhan pagi ini. Berbahagia bagi adik-adik semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita belajar tentang penetapan perjamuan malam. Jika Tuhan memperingatkan murid-muridnya, termasuk Petrus juga memperingatkan bahwa iman mereka akan terguncang. Nah, ketika Yesus mengadakan perjamuan malam, dia mengambil roti. Dia mengambil roti dan apa? Mengambil roti dan cawan, mengambil roti dan anggur. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu. Nah, seperti yang kita tahu, Yesus itu menyatakan bahwa roti itu melambangkan tubuhnya. Nah, dan cawan itu melambangkan darah Yesus yang akan tertumpah untuk dosa-dosa kita semua. Nah, dia mengadakan perjamuan malam bersama murid-muridnya. Ada gambarnya. Mana Kok Kevin? Nah, ketika Yesus mengadakan perjamuan malam bersama ke-12 muridnya. Oh, tidak ada ya. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya. Nah, dia tidak hanya mengadakan perjamuan malam ya. Dia membawa murid-muridnya. Ketika mereka tiba, mereka ke Bukit Zaitun nih. Ke Bukit Zaitun, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Apa aja sih yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Apa aja sih yang Tuhan bicarakan pada murid-muridnya? Tadi kita udah baca, kita baca di ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu. Nah, kalau kita dikasih tahu nih kabar yang baik, kita dikasih tahu berita yang baik, pasti kita senang. Contoh, kita dikasih tahu uang jajan kalian akan ditambah jadi 100.000. Wah, senang sekali ya. Dikasih kabar yang baik sama orang tua kita, atau dikasih tahu sama guru, hari ini nggak ada ulangan. Wah, senang sekali ya. Dikasih kabar yang baik, kasih kabar yang buat kita senang. Nah, tapi Yesus memberitahukan pada murid-muridnya bahwa imannya akan terguncang, imannya akan tersandung ya. Malam ini sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu dan tercerai-berai. Nah, mendengar perkataan itu, murid-muridnya kaget, murid-muridnya syok, langsung. Maksud Tuhan itu apa? Maksud Yesus itu apa? Nah, setelah itu
murid-muridnya tuh nggak percaya. Murid-muridnya tuh apa sih gitu ya? Kenapa Yesus bicara seperti itu? Mereka tidak mengerti. Tapi Tuhan Yesus berusaha untuk mengingatkan murid-muridnya supaya tidak khawatir, tapi harus mempersiapkan diri karena iman mereka akan terguncang. Sama halnya dengan kita, ketika kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus, kita harus taat kepada Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Nah, bukan harus percaya, kita harus percaya kepada peringatan-peringatan yang Yesus katakan, seperti yang murid-murid lakukan. Mereka kaget, mereka cuman kaget, nggak percaya dengan perkataan Yesus. Nah, makanya di ayat yang ke-33 ada salah satu murid Yesus, yaitu Petrus. Petrus berkata di ayat ke-33, biarpun mereka semua terguncang imannya karena Engkau, aku sekali-sekali tidak. Nah, Petrus percaya diri nih. Petrus percaya diri bahwa imannya tidak akan terguncang. Dia percaya, dia pede banget. Katanya dia nggak akan terguncang. Nah, dia tidak mendengarkan perkataan Yesus karena dia percaya kepada Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus katakan lagi di ayat yang ke-34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Mungkin teman-teman adik-adik udah tahu ya, ketika Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Yesus memperingatkan Petrus supaya berjaga-jaga, berhati-hati. Dia harus setia, Petrus harus setia. Nah, tapi apakah Petrus masih mendengarkan? Tidak. Petrus masih pede, Petrus masih percaya diri. Padahal Yesus sudah ingatkan, Yesus sudah ngasih tahu nih ke Petrus kalau dia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Dia tidak mendengarkan nasihat dari Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mendengarkan nasihat orang tua, kita nggak mendengarkan nasihat guru, pasti kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Misal, sudah tahu dikasih tahu orang tua, jangan makan es. Kalian lagi batuk, kalian lagi pilek, jangan makan es. Tapi kalian tetap makan es. Nah, kalian itu tidak mendengarkan perkataan orang tua. Nah, seperti kata guru, kalian harus belajar supaya kalian punya nilai yang baik. Tapi kalian gak belajar. Kita harus persiapkan diri ya. Kita harus dengaran nasihat dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari orang-orang terdekat kita. Nasihat yang baik, nasihat yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Termasuk kita harus mendengarkan nasihat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, harus taat ya. Nah, seperti Petrus sudah diperingatkan, Petrus sudah dikasih tahu, tapi dia bilang imannya tidak akan terguncang. Nah, seperti di ayat yang ke-35, Petrus katakan lagi, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Nah, Petrus percaya diri lagi nih, wah sangat pede banget. Dia percaya bahwa dia akan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik pun juga sama ya, adik-adik setia, adik-adik percaya kepada Yesus. Nah, bukan hanya di mulut saja seperti Petrus. Dia punya percaya diri yang sangat tinggi, tapi dia tidak mempersiapkan diri. Kita percaya nih sama Yesus, kita percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita tidak
melakukan firman Tuhan, kita tidak mendengarkan perintah Tuhan, kita nggak baca firman Tuhan, sama halnya kita tidak taat kepada Tuhan. Yesus sudah memperingatkan pada murid-muridnya, bukan hanya Petrus, murid-murid Tuhan pun, murid-murid Yesus pun, ke-12 muridnya tuh tidak mendengarkan peringatan Tuhan. Dia tidak percaya, dia tidak mendengarkan. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan harus mendengarkan perkataan Tuhan. Kita harus taat. Dalam kehidupan sehari-hari harus taat sama orang tua. Kalau orang tua berkata, kalian tidak boleh main corona, kalian harus nurut. Kalian harus pakai masker, menjaga protokol kesehatan. Kita harus nurut. Sama halnya jangan seperti Petrus, dia hanya di mulut saja, dia hanya ngomong doang. Tapi apa akhirnya? Dia menyangkal Yesus. Nah, ini peringatan Tuhan, peringatan Yesus yang kita pelajari, yang kita dengarkan. Untuk kita semua, kita diingatkan untuk mempersiapkan diri dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ketika Yesus diserahkan pun, murid-muridnya pun akan meninggalkan Yesus juga ya. Kalau kita baca di kitab selanjutnya. Nah, maka dari itu adik-adik, kita harus mendengarkan perintah Tuhan, harus berhati-hati, harus berjaga-jaga supaya kita tidak melakukan kesalahan seperti Petrus. Petrus pun menyesal ya ketika dia menyangkal Yesus banyak 3 kali. Nah, karena di dalam setiap perkataan Yesus, di dalam Alkitab yang kita baca terdapat peringatan-peringatan, terdapat nasihat-nasihat yang baik. Nah, harus taat, harus belajar kebenaran firman Tuhan. Oke? Ya. Ayat hafalan kita pada hari ini ya ada di ayat hafalan kita hari ini di Mazmur 119 ayat 2. Mazmur 119 ayat 2. Nanti adik-adik dihafal, dibaca dan dihafal. Boleh dicatat, boleh ditandain di Alkitabnya. Mazmur 119 ayat 2. Ya adik-adik boleh dicatat, ditandain di Alkitabnya pakai pembatas Alkitab. Yang di rumah juga siapin ya ayat hafalannya, Mazmur 119 ayat 2. Ditandain, nanti kalian baca di rumah kalian masing-masing ya. Ada di Perjanjian Lama. Udah ya. Oke, nanti dihafal ya adik-adik. Siap? Siap. Gampang ya ayat hafalannya ya. Oke, sudah? Adik-adik, udah ditandain ya, udah ditulis ayat hafalannya. Nah, sekarang Cici mau tanya. Waktu tadi Cici cerita,
Yesus mengadakan perjamuan malam. Nah, Yesus memperingatkan kepada ke-12 muridnya. Nah, ketika Yesus sedang berjalan, dia pergi ke bukit mana? Ke Bukit Zaitun. Nah, Yesus memperingatkan pada murid-muridnya, termasuk salah satu murid Yesus. Siapa murid itu? Petrus. Nah, Yesus memperingatkan pada Petrus. Apa yang Yesus peringatkan? Ayo adik-adik. Apa? Yesus berkata apa pada Petrus? Bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal 3 kali. Nah, Petrus mendengarkan? Iya, tidak. Dia percaya diri ya. Sekali-kali pun aku tidak akan menyangkal. Ya, kita harus belajar untuk dengar-dengaran akan perintah Tuhan, mempersiapkan diri. Kalau kita bisa persiapkan diri UAS, UTS, kita bisa mempersiapkan semuanya. Kita harus bisa mempersiapkan diri. Kita harus belajar firman Tuhan supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita sudah siap. Kita pegang firman Tuhan yang kita sudah baca, dengar, dan lakukan. Oke, siap? Iya, ayo kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita berdoa. Iya, yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam melakukan setiap perintah-Mu ya Bapak. Karena kami percaya setiap perintah-Mu itu Tuhan mendatangkan kebaikan ya Bapak. Ajar kami untuk mengandalkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau ya Bapa, supaya kami Tuhan setia Tuhan sampai akhir ya Bapa. Kau urapi semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah. Kau urapi mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka bisa menjalankan aktivitas-Mu Tuhan sesuai dengan perintah-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya ya Kak, kita akan mengakhiri ibadah kita dan memberikan persembahan. Ya. Kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berdiri semuanya, ayo. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir
Yesus sangat baik. Amin. Amin. Pengumuman besok yang ke sekolah minggu yang datang kelas 1 dan kelas 2 ya. Kak Astri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Besok minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Ya, Kak Astri akan doa persembahan dan menutupnya. Ya. Yuk semuanya kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Biarlah setiap apa yang telah kami buat, pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus mengajari kami untuk kami dengar-dengaran akan semua perintah Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami juga telah memberikan sebagian harta yang kami punya. Biarlah Tuhan Kau yang akan urapi, sucikan, kuduskan. Biarlah sebelum dipakai, Tuhan yang akan memberkati terlebih dahulu supaya boleh menjadi berkat untuk pelebaran pelayanan tempat ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan terus tetap berkati kami, Tuhan yang akan terus berikan kami kekuatan. Biarlah Tuhan sepanjang seminggu ke depan Tuhan yang akan memberkati setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kami kesehatan selalu, Tuhan Yesus. Tuhan yang akan jauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Bapa. Di mana semakin hari Tuhan, bangsa kami semakin banyak orang yang terpapar oleh virus. Tapi biarlah Tuhan kami serahkan semuanya kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan adalah pemegang kehidupan kami, melihara kehidupan kami. Tuhan yang akan terus tetap melindungi kami dari segala mara bahaya juga Tuhan Yesus. Tuhan yang akan berkati orang tua kami juga. Tuhan yang akan terus pakai orang tua kami untuk menjadi berkat. Tuhan yang akan terus tetap berkati setiap apapun yang menjadi pekerjaan orang tua kami. Tuhan yang akan mengasihi baikan setiap apapun yang pekerjaan tangan orang tua kami lakukan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Terpuji nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman yang ada di sini sama di rumah.